Taktik baru Trump dibatasi Jinping China buat kekacauan besar ke Amerika dimulainya perang global. We were just destroyed. China was taking us for a ride, and just not going to happen. It's not going to happen. We're going to be very good to China. Have a great relationship with President Xi. Gagal menaklukkan China dengan tarif mencapai 245% pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump baru-baru ini dilaporkan akan menggunakan negosiasi tarif dengan negara-negara lain untuk melemahkan China. Hal itu dilaporkan oleh The Wall. Dalam perekonomian mereka sebagai imbalan atas konsesi tarif timbal balik jelas. Jika itu terjadi, ini akan jadi ancaman berbahaya bagi China. Ini adalah perang dagang yang akan berdampak pada pasar global di mana duel Trump dan 11 Jinping akan terus berlanjut untuk menentukan siapakah yang lebih kuat di dunia. Trump telah menabuh peran dan 11 Jinping menjawabnya, dan inilah dimulainya. Pembentukan aliansi untuk perang dagang yang lebih besar itulah yang sempat disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih yang terkesan angkuh untuk mengatakan bahwa mereka gak butuh China saat sebaliknya. China lah yang membutuhkan Trump untuk bisa membuat kesepakatan dengan Amerika, padahal sebelumnya Trump mengatakan jika ia menunggu China untuk bisa menghubungi mereka dan membuat negosiasi yang sialnya tak dijawab China. Di mana itu membuat Trump murka untuk terus menaikkan tarif yield. Hingga saat ini sendiri tarif Amerika Serikat ke China telah mencapai 245% yang merupakan sejarah terbesar dalam tarif dagang. Namun menariknya itu tak menggoyahkan China dan membuat Amerika Serikat menggunakan taktik baru, yakni menggunakan negara-negara yang tengah bernegosiasi dengannya untuk melemahkan China. Sederhananya ia ingin tiap negara yang ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat harus mengikuti kemauan Amerika Serikat untuk menekan China dalam perdagangan. Timbal balik sederhananya, Amerika mau negara-negara lain mengurangi perdagangan dengan China jika ingin tarif mereka ke Amerika diturunkan atau dihapuskan. Strategi ini bertujuan memaksa negara-negara lain memilih antara menjalin hubungan dagang lebih erat dengan Amerika Serikat atau menghadapi tarif tinggi. Besan menyatakan bahwa lebih dari 75 negara telah menyatakan minat untuk bernegosiasi dan menunjukkan keberhasilan awal taktik ini. Meskipun menurut kami belum tentu juga semua negara serta-merta akan mengikuti Amerika Serikat untuk menghentikan hubungan dengan China. Di sisi lain, melihat gerak taktik dari Amerika Serikat ini, China pun langsung bergerak. Bahkan baru-baru ini, Beijing langsung mengirimkan pesan kepada negara manapun jika Tiongkok akan melakukan pembalasan terhadap negara-negara yang mengikuti seruan Amerika Serikat untuk mengisolasi Beijing. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan China menentang pihak manapun yang mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat, di mana itu mengorbankan kepentingan China. Kementerian China juga memperingatkan tentang risiko yang dihadapi semua negara saat perdagangan internasional kembali ke hukum rimba di mana yang kuat dia yang menang. Mereka juga menekankan bahwa Tiongkok sebagai pihak yang bersedia bekerja sama dengan semua pihak dan mempertahankan keadilan dan kewajaran internasional, sembari menggambarkan tindakan Amerika Serikat sebagai penyalahgunaan tarif dan intimidasi sepihak setelah beberapa waktu bertahan dengan hanya melakukan beberapa counter untuk tiap tarif yang dikenakan Trump pada tiap barang impor dari China yang masuk ke Amerika Serikat. Minggu lalu, Tiongkok mulai mengubah strateginya. Mereka tak lagi menjawab tarif dengan tarif karena dinilai terlalu konyol. BIJNG pun memilih mengambil tindakan lain, termasuk langkah-langkah yang menargetkan sektor jasa Amerika. Mereka mulai dengan memasukkan puluhan bisnis Amerika Serikat ke dalam apa yang disebut daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, yang akan membatasi atau melarang perusahaan untuk berdagang dengan atau berinvestasi di Tiongkok. Selanjutnya, China juga melakukan pengetatan ekspor untuk pasokan tanah mineral. Langkah China secara efektif membatasi akses Amerika Serikat ke mineral utama yang dibutuhkan untuk semikonduktor, sistem pertahanan rudal, dan sel surya. Ini benar-benar mengancam banyak industri di Amerika Serikat. Amerika Serikat tak memiliki kemampuan untuk mengganti pasokan tersebut. China juga menghentikan kerjasama Boeing, eksportir terbesar Amerika, dengan memerintahkan maskapai penerbangan China untuk tidak menerima pengiriman lebih lanjut. Selain itu, Beijing juga mengatakan akan mengurangi impor film Amerika Serikat dan memperingatkan warganya agar tidak bepergian atau belajar di Amerika Serikat.
Sebagai tanda, niat Beijing untuk memberikan tekanan pada sektor hiburan, pariwisata, dan pendidikan Amerika Serikat. Namun lebih dari serangan-serangan itu, fenomena influencer Cina di TikTok yang memamerkan barang-barang branded Amerika Serikat seperti Lululemon dan Nike yang diproduksi di China dengan harga murah adalah cara terbaik China yang menghantam pemerintah Amerika Serikat. Jika kita melihat video-video tersebut, maka itu bukan sekedar promosi komersial, tetapi juga membawa pesan politik dengan menunjukkan bahwa barang branded Amerika Serikat dibuat murah di China. Para influencer ini secara implisit mengejek narasi Trump bahwa tarif akan mengembalikan manufaktur ke Amerika Serikat tak akan berhasil karena mereka tak akan bisa menyaingi harga-harga barang buatan China. Jelas pengguna TikTok di Amerika Serikat telah dibanjiri dengan video dari influencer Tiongkok yang mendorong pembeli Amerika untuk mengatasi tarif Trump yang menghukum dengan membeli langsung dari pabrik dunia. Menurut Alex Goldenberg dari Network Contagion Research Institute, lonjakan video soal barang-barang mewah di Amerika adalah barang murah buatan China tampak seperti kampanye terkoordinasi untuk melembahkan kebijakan tarif Trump dengan mempromosikan manufaktur China sebagai sesuatu yang lebih murah dan mudah diakses. Algoritma TikTok yang kuat memperluas jangkauan video ini ke jutaan pengguna Amerika Serikat dan meningkatkan efektivitasnya. Jika melihat kondisi saat ini, kami pikir Amerika lebih tertekan dari China. Meski Trump telah meningkatkan tarifnya mencapai 245%, China masih bertahan dan keberhasilan China bertahan dari tekanan Amerika Serikat tidak lepas dari strategi diversifikasi pasar mereka. Data dari Otoritas Biaya Cukai China menunjukkan bahwa dari Januari hingga Maret tahun 2025 ekspor China ke Amerika Serikat mencapai 115,6 miliar dolar Amerika. Namun Beijing telah mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dengan memperkuat hubungan dagang di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Kunjungan Presiden 11 Jinping ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja pada April tahun 2025 menghasilkan lusinan perjanjian dagang baru menunjukkan upaya China mencari mitra dagang alternatif di tengah perang tarif. Sebaliknya, masalah sedang menghantui konsumen Amerika Serikat. Pasalnya barang-barang murah yang biasanya hadir dari China kini telah melonjak tajam harganya, bahkan tidak ada lagi bagi para pedagang China. Mereka sendiri mengatakan bahwa mereka sudah berfokus pada pasar di belahan dunia lain seperti Timur Tengah dan Asia. Sementara itu, penjual kaos kaki Lu Jianling mengatakan hanya sekitar 10% bisnisnya berada di Amerika Serikat, jadi kami tidak perlu terpengaruh ya. Pada akhirnya, China telah mulai melakukan diversifikasi pasar global dan inilah yang coba dipecah Trump dengan menekan negara lain dengan tarifnya di Amerika sendiri. Saat ini survei menunjukkan bahwa publik Amerika bereaksi negatif pada Trump. Penilaian negatif pada Trump ini menunjukkan jika sejauh ini kebijakan Trump masih berdampak negatif